Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawati. Saya peserta magang Bimba AIUEO di unit Komudas Moro, Semarang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema job description dan tanggung jawab motivator, yaitu tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang nomor 1, pertanyaannya mengenai tema job description. Poin A nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Bila ada murid yang tidak mau masuk kelas, berikan kegiatan yang disukai anak tersebut. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Bila ada murid yang menangis, segera diamkan dengan memberikan kegiatan yang disukainya. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Bila ada murid yang mengganggu murid lainnya, segera alihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Bila ada murid yang melamun, segera berikan kegiatan yang disukainya. Poin yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan level. Yang kedua, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Yang poin C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Memastikan sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid. Kemudian memastikan juga bahwa guru tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, dan nakal. Selanjutnya, pastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Yang selanjutnya, pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Kemudian, pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Pastikan juga bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Kemudian pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya, pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa pemberian PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Yang poin D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak yaitu dengan cara individual system atau pendekatan secara personal, semisal dengan mengajak anak berdialog, menanyai apa kesukaan dan hobi anak tersebut. Kemudian nomor 2, pertanyaannya bertema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang poin A, nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama yaitu suasana di kelas pastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang nomor 2, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Dan yang terakhir, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yang pertama caranya yaitu guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid.
Yang nomor 2, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Nomor 3, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Nomor 4, guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Nomor 5, guru harus dapat menerapkan konsep dasar minat baca dan minat belajar anak Bimba A, I, U, E, O. Yang kemudian guru harus dapat menerapkan kurikulum MBA A, I, U, E, O juga. Kemudian guru juga harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Dan yang terakhir, bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lain. Poin yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu membimbakan setiap anak dengan berparadigma Bimba dan menerapkan selalu metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Kemudian yang poin C, pertanyaannya mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Untuk menjadikan suasana di kelas aman, motivator harus memastikan semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Kemudian tidak ada senjata tajam, gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Selanjutnya, tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan, tidak ada tumpahan air di dalam kelas, dan memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Kemudian mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik, atau psikis dari guru, teman, dan orang tua. Untuk kekerasan fisik meliputi dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijewer, dan lain-lain. Kemudian contoh kekerasan psikis meliputi dipelototi, diomeli, ditakut-takuti, diancam, dicemooh, atau dipaksa belajar. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, motivator memastikan sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, dan tidak bau. Kemudian guru harus selalu mengasihi murid dengan cara tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid. Kemudian yang nomor 3 yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid. Dalam mengasihi dan menyayangi murid, guru bisa melakukan tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid. Kemudian belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak atau murid, berpenampilan rapi. Kemudian untuk menyayangi murid, guru juga bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Hal yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan yaitu yang pertama, menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Yang kedua, murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas. Kemudian nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan cara membimbing dan mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar anak serta menciptakan suasana fun learning agar minat belajar anak tumbuh. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator
untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan cara melakukan afeksi atau perasaan dan ekspresi anak setiap saat, mengevaluasi kognitif anak. Jika anak senang dan kemampuannya bertambah dari sebelumnya, maka anak sudah melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Demikian jawaban saya mengenai tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.